Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah Biostatistik, Deskripsi, dan Inferensial. Dengan materi hari ini, ukuran penyebaran yang mana sebelumnya kemarin kita sudah belajar terkait dengan ukuran pemusatan gitu ya. Ukuran pemusatan ada min, median, dan modus gitu. Sekarang kita berlanjut ke ukuran penyebaran. Nah, untuk kompetensi dasar, jadi setelah mengikuti sesi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep statistika deskripsi mengenai ukuran penyebaran. Jelaskan konsep, terus jadi mahasiswa dapat indikatornya nanti ya, kalian bisa apa? Penentuan konsep rentang atau range, kemudian konsep variasi atau varians, dan standar deviasi serta koefisien variasi gitu. Jadi ada 4 yang bisa kalian pahami dalam pertemuan materi hari ini. Nah, dahuluan, jadi ukuran penyebaran data ini merupakan derajat atau ukuran sampai seberapa jauh data numerik cenderung untuk tersebar di sekitar nilai rata-ratanya. Ukuran penyebaran data yang paling banyak digunakan adalah rentang atau range, variasi, standar deviasi, dan koefisien variasi. Jadi kalau kemarin belajar ukuran pemusatan data itu kan kita belajar tentang rata-rata ya. Jadi eh, berarti data kita tersebar di rata-rata sejauh mana gitu ya. Kalau yang di penyebaran data ini kita memahami tentang apa data-data kita itu ini apa data-data kita tuh seberapa jauh dari rata-ratanya begitu ya gitu. Jadi kalau kemarin ukuran pemusatan itu kita bisa mengetahui ukuran data kita tuh sebenarnya memusat kemana, masuk karakteristik yang mana begitu ya. Bisa mewakili karakteristik. Nah, kalau ukuran penyebaran ini adalah bisa menunjukkan data kita itu sebenarnya tersebar kemana dari rata-rata. Makanya kemarin kita belajar ukuran pemusatan dulu, rata-rata dulu gitu ya. Gitu. Misal contoh ya, kalau kemarin kan ada misalnya ada nilai nol, misal nilai-nilai biostatistik ya, ada yang nilainya nol, ada yang nilainya 100 gitu. Terus kemudian ada juga di satu kelompok yang nilainya 50 dan 45. Nah, kalau kemarin kan nilai rata-rata itu kan kita kan jumlah bagi dua begitu ya. Rata-ratanya sama dengan X-nya itu nilai rata-rata adalah ini 50, ya kan? 100 dibagi dua. Ini juga sama gitu ya. Misalnya ini 55 gitu ya. 100 bagi 2 ini 50 gitu. Sini X. Ini rata-rata ya. Dari sini ke sini, nah itu kan total nih, misal dari 0 sampai 100. Nah, kalau penyebaran itu kita lihat. Jadi dari data kita itu ke sininya tuh berapa? Nilai terkecil sama nilai terbesarnya tuh berapa? Ke rata-ratanya, begitu ya. Nah, kita masuk di range gitu ya. Jadi range itu merupakan ukuran yang paling sederhana dari ukuran penyebaran. Range merupakan selisih data yang terbesar sampai yang terkecil dalam suatu kelompok, baik itu data populasi maupun data sampel. Yang tadi saya jelaskan, itu tadi misalnya ada nilai yang satu nilai kelas nih, misalnya yang satu
kelas itu nilainya ada yang dapat 0, ada yang dapat 100. Terus ada juga yang dapat 55 dan 45. Nah, itu kan rata-ratanya selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Nah, untuk rumus dari range itu adalah R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil itu adalah range gitu. Misalnya kalau tadi nilainya 100 dikurangi 0, ya 100 gitu range-nya ya gitu. Langsung aja dilihat data dari data nilai terbesar dan terkecil itu udah cara yang paling sederhana dari range atau rentang gitu ya. Kemudian kita masuk ke variansi, variansi dan standar deviasi gitu. Jadi kalau ngomongin variasi biasanya sekaligus dengan standar deviasi. Jadi variasi ini merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan kehomogenitas kelompok gitu. Jadi variasi merupakan kuadrat semua deviasi nilai-nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Simbol dari variasi itu sama dengan S kuadrat. Sedangkan kalau udah kita udah hitung nih, ternyata udah dapat S kuadrat, nanti ada rumusnya. Terus, eh itu S kuadrat itu namanya variasi. Nah, ada lagi namanya akar variasi disebut dengan standar deviasi atau simpangan baku. Simbolnya untuk mencari S itu kan gampang ya, jadi akar dari S kuadrat itu sama dengan S. Sorry. Nah, untuk rumus dari dari variasi dan standar deviasi ini untuk data yang tidak berkelompok. Jadi, nanti data ada yang tidak berkelompok dan ada yang data berkelompok. Misalnya, contoh kita yang pertama itu, kita belajar menghitung dari data yang tidak berkelompok, artinya data tunggal ya, data tunggal. Datanya tuh satuan, satu nilainya bisa 70, 68, 69, 86 begitu ya. Nah, itu namanya data tidak berkelompok. Nah, itu cara menghitungnya adalah S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan satu dibagi, di dalam kurung, ini nilainya ya, nilai XI-nya dikurang nilai X bar. X bar itu rata-rata, terus kemudian dikuadratin. Dikuadratin 2 dibagi dengan N min satu. Misalnya nih contoh, ada data dari nilai nilai data tidak berkelompoknya tuh ada yang nilainya misalnya nilai 2, 3 dan 5 gitu ya. Jadi X1-nya itu 2, X2-nya itu 3, X3-nya itu 5. Nah, X bar-nya berarti kan 2 ditambah 3 ditambah 5 dibagi 3 ya, total total responden nih, misalnya total data ya. Misalnya dapatlah 3,33 itu baru X bar gitu ya. X bar. Nah, S2-nya berarti ditambahin tuh semuanya. S2 sama dengan kita ngitungnya dari sini dulu ya, nggak usah ke sigma dulu gitu. Sigma itu kan nanti penjumlahan terhadap semua data gitu ya. Jadi kita satu-satu. Misalnya X1, XI dikurang X bar dikuadratin dibagi 3 min 1 sama dengan juga itu misalnya X1 dikurang X bar dikuadratin ditambah X2 dikurang X bar dikuadratin ditambah buka kurung X3 dikurang X bar dikuadratin dikuadratin dibagi 2 gitu ya. 2 itu dari 3 dikurang satu. Nah, X1-nya tadi berapa? X1-nya kan 2. Ini X1-nya 2 dikurang X bar. X bar tadi 3,33 gitu ya dikuadratin. Begitu juga data yang nomor 2, X2. X2-nya tadi 3 kok 3 gitu ya. Jadi 3 dikurang 3,3 dikuadratin. Terus kemudian X3-nya X3-nya di 5 ya. X5 dikurang X bar sama dengan dikuadratin. Nah, ini dihitung dibagi 2 kurang lebih 11 ya. Gitu. Itu adalah contoh dari data tidak berkelompok. Itu S2-nya gitu. Kemudian kalau S-nya ya berarti dari mencari nilai S, mencari nilai S berarti ya diakar kuadratin dari tadi hasilnya berapa? Misalnya tadi hasilnya 11 ya. Jadi kuadratin berarti itu adalah hasil nilai S-nya, akar dari 11 gitu ya. Gitu.
Nah, ini ada contoh lagi nih, misalnya berikut adalah data hasil penilaian penilaian ujian akhir semester mata kuliah statistik ya. Ini misalnya nilainya tuh eh, ada yang 65, 72, 67 sampai 68 dan 69. Jadi untuk menghitung rata-ratanya kan kita harus menjumlahkan dulu nih semuanya, mencari X barnya gitu ya. Kita mencari X bar atau rata-rata kan semua ditambahin dulu nih dari mulai 65, 72 sampai dengan 88 dan 68 dibagi dengan 40 jumlah total mahasiswanya. Sama dengan misalnya udah diketahui nih 76,25 itu adalah nilai X bar atau rata-rata. Kita belum masuk ke simpangannya ya. Ini baru rata-rata. Kita cari minnya dulu. Kemudian, nah dari nilai variasi ini gitu. Dari nilai variasi ini, kita masukin gitu rumusnya. Kita masukin, yaitu tadi kan rumusnya sudah dikasih tahu ya tadi sebelumnya. S kuadrat sama dengan sigma N, I sama dengan 1, XI dikurang X bar dikuadratin sampai sampai semuanya ya. Sigma ini kan total dari semua data. Tapi satu rumusnya ini. Jadi semua nilai itu dikurangin dengan rata-ratanya dulu baru dikuadratin. Kemudian dibagi N+1 gitu. Kalau tadi ada yang pertama tuh 65 ya datanya ya. 65 berarti dikurangin rata-rata minnya 76,25 dikuadratin sampai dengan data yang terakhir. Dan data yang terakhir itu tadi ada 68. Nah, 68 dikurang 76,25 dikuadratin dibagi 40 dikurang 1. Nih, kalau dihitung semuanya sama dengan 85,75. Itu baru variasinya. Gitu. Bagaimana kalau kita mau menghitung standar deviasinya ya? Berarti tinggal standar sama dengan tinggal akar kuadrat aja. Akar dari S kuadrat. Akar dari 85,775 itu sama dengan 9,6. 9,26. Jadi kita sudah dapat nilai variasi dan standar deviasi. Itu cara menghitungnya. Sebenarnya simpel, cuma memang caranya mungkin agak panjang tergantung dengan datanya. Tuh ya. Nah, contoh nih, tadi kan kita tahu nih, eh, sebenarnya kelas yang bagus tuh yang mana? Kelompok data yang mana? Kalau tadi ini ya, udah ketahuan kan hasilnya ya, hasil variasi dan standar deviasi. Nah, kita mau lihat nih, kelas yang bagus, misalnya ada perbandingan data. Perbandingan tidak data tidak berkelompok, tapi ada dua kelompok, maksudnya kelas A dan kelas B gitu ya. Kelas A dan kelas B. Misalnya nih, saya cuma contohin dua aja. Dari setiap kelas misalnya cuma dua ya. Ada yang nilainya 0 dan ada yang nilainya 100. Kemudian ada yang nilainya 45 dan ada yang nilainya 55. Kita melihat rata-rata. Rata-ratanya tuh kan sama nih sebenarnya minnya. Min itu tadi di apa? Caranya itu adalah penjumlahan terus dibagi dengan total total peserta ya. Jadi 100 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan kan 50. Nah, sama yang kelas B juga rata-ratanya sama nih 50 nih. Tapi dia nilainya tuh dari dua siswa itu ada yang 45, ada yang 55. Kalau dijumlah kan 100 juga, di rata-ratanya 50. Sama kan rata-ratanya. Tapi bagusan yang mana gitu? Bagusan yang mana gitu? Untuk penyebaran datanya, untuk nilai simpangan simpangan bakunya gitu ya, variasinya. Ya kita masukin ke rumus. Tadi rumusnya ya, misalnya ini S1 ya, kita masuknya kelas A, SA, akar kuadrat, itu 0, X1 kan tadi, X1 dikurang 50 rata-rata ya, X bar dikuadratin ditambah 100 dikurang 50 dibagi 2, dikuadratin dibagi 2 dikurang 1, gitu ya. Sama dengan berapa? Ini sama dengan misalnya kan min ya. Min min kali min plus ya 250 ditambah 2500 sama dengan 5000 datanya ya. Hasil S2-nya 5000. SA ya, maksudnya S1 SA. SA. Ini SA kuadratnya variasi dari kelas A itu 5000. Nah, kalau yang kelas 2, kalau yang B, ini S2-nya ya 45 dikurang
50 dikuadratin ditambah 55 dikurang 50. Nah, ini 25 kan 5 ya. Ini 45 dikurang 50 kan min ya. Min kali dikuadratin jadi min plus kan. Jadi 25 tambah 25 50. Nah, kalau kita membandingkan ini, mana yang lebih baik? Gitu. Yang lebih baik ya jelas 50. Kenapa? Ya, 50 itu berada di antara rata-rata 45 dan 55. Nilainya nggak terlalu jauh dari rata-ratanya gitu. Jadi nilai yang didapatkan mahasiswa tersebut tidak terlalu jauh dari rata-ratanya dibanding dengan ini. Ini selisihnya 50, ini juga selisihnya 50, jauh sekali gitu. Jadi kalau membandingkan dua data apa standar variasi itu nilai yang lebih kecil itu adalah data yang bagus penyebarannya begitu. Nah, tadi contoh standar deviasi yang tidak berkelompok. Sekarang ini adalah standar variasi dan standar deviasi untuk data berkelompok. Ini sama dengan hampir sama, cuman di sini dia ada FI-nya. Ada FI ini ya. Jadi bedanya sama tadi kalau ini sebenarnya sama ini tinggal ditambahin FI gitu ya. FI ini bukan data N ya, tapi data kelasnya gitu ya. Jadi bukan hmm, jadi F F ini adalah frekuensinya ya, dan I-nya itu bukan sebanyak N ya, tapi bukan sebanyak N-nya, tapi sebanyak kelasnya. Gitu. Jadi kalau data berkelompok kan misalnya ada kelas nih, kelas ya, ini kelas, kelasnya itu misalnya dari 50 sampai ke, misal dari 51 nilai yang 51 sampai ke 55, terus ada juga yang 56 sampai ke, eh, sampai ke 60 gitu ya. Saya kurang rapi nih pakai mouse ya. Nah, ini kan misalnya ada kelas range datanya ya. Data dari 50 nilai yang ke data 50 sampai ke 55 atau 56 sampai ke 60. Kemudian ada frekuensinya. Misalnya yang mendapatkan nilai dari range 50 ke 55 itu ada 4 orang. Terus yang mendapatkan nilai dari 56 ke 60 itu ada 3 orang. Nah, ini kan ada frekuensinya ya, gitu di data di materi sebelumnya. Nah, kita cari dulu X1-nya, XI-nya dulu. XI itu kan nilai tengah ya. Jadi nilai tengah dari 50 ke 55. Misal nilai tengah dari 51 ke 55 itu berapa? 53 ya. 53 kan di tengah-tengahnya ya. Kan ada 51, 52, 53, 54, 55. Berarti nilai tengahnya itu adalah 63. Kemudian kalau 56 berapa? 56, 57, 58, 59, 60. Berarti di 59 begitu ya. Nah, itu adalah XI. Ini XI-nya. Nah, dari XI itu kita mendapatkan data XI dikurang X bar gitu di ini sebelumnya ya. Di materi sebelumnya juga X barnya berapa nilai tengah. Jadi dikali saja. Nah, dari sini baru kita bisa mendapatkan XI dikurang dengan X bar dikuadratin gitu, dikuadratin. Gitu ya. Jadi dari data ini kita bisa langsung mengetahui untuk data yang tabel sebelahnya X2 gitu. Nah, baru kalau ini dari rumus ini FI dalam kurung XI dikurang X bar dikuadratin, nah itu kita baru bisa mendapatkan data ini gitu ya. F1 FI itu kan ini ya. F ini 4 gitu ya. Terus X1 XI dikurang X bar gitu. Dikuadratin. Berarti ini dikali ini. Kita bisa dapatkan ini, nilai ini. Terus hasil S2-nya, sigma itu, ini adalah total seluruhnya. Total seluruhnya berapa ini hasil datanya? Kita bisa dapatkan sigma, total keseluruhan datanya. Dari situ kita bisa dapatkan S2-nya. Dari mana? Dari total sigma ini dibagi dengan
N min 1. Nah, itu didapatkan dengan hasil variansnya gitu ya. Itu variansnya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh pengelompokan data pada eh, contoh sebelumnya gitu ya. Misalnya dari mulai 61 sampai 65 nih kita dapatkan XI-nya itu kan 63 nilai tengahnya. Kemudian ada frekuensi intervalnya tuh mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian dari 61 ke 65 tuh ada 4 orang. Begitu juga sama yang nilainya ada di 9 91 sampai 95 tuh ada 3 orang gitu. Kalau mungkin kemarin ada yang WA saya itu frekuensi itu dapatnya dari mana gitu. Misalnya ada nilai intervalnya seperti ini. Misal dari 40 sampai 49 kok ada frekuensinya gitu. Kalau intervalnya ini kita sudah memang terapkan intervalnya, tapi frekuensi ini didapatkan dari hasil data nilai mahasiswanya begitu ya. Nah, udah dapat dari FI ini, kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Di sini untuk menghitung nilai rata-ratanya ini udah dapat. Nah, ini kita dapatkan nilai XI dikurang X rata-rata sama dengan minus gitu ya, min 13,25. Nah, kalau kita juga udah bisa langsung dapetin untuk rumus kuadratnya gitu. Nah, setelah kita dapat rumus kuadratnya, baru kita dapat nilai frekuensinya, frekuensi dari tiap datanya gitu ya. Jadi untuk urutan kita mencari rumus FI dalam kurung XI dikurang X dikuadratin itu kita melalui proses ini dulu. Jadi kita harus tahu dulu X1-nya, kemudian data F1 biasanya sudah diketahui sebelumnya ya sama berbarengan dengan nilai ujiannya gitu. Terus kita ini mencari X-nya dulu, baru kita bisa dapatkan ini, terus kuadratin baru dapat ini. Nah, didapatkan hasil totalnya ini. Hasil totalnya ini ternyata nilainya itu 3.472,50 gitu. Itu baru sigma, nilai sigma. Kalau nilai S kuadratnya, iya, nilai S kuadrat variannya ya dibagi dengan 40 min 1. 40 min satunya mana? Ini, total total dari mana mas saya? Ini. Kan tadi rumusnya dibagi N min 1 sama dengan 39 gitu. Nah, ini ya, tadi didapatkan dari nilai sigma total keseluruhan dari rumus ini dibagi dengan 39. 39 itu asalnya dari 41 40 dikurang 1 sama dengan 39. 40 kurang 1, 40 itu adalah tadi jumlah mahasiswanya ya, jumlah datanya. Jadi didapatkan S kuadrat itu adalah 87,88. Nah, untuk nilai standar deviasinya ya gampang ya, tinggal akar dari S kuadrat. Akar dari 87,88 itu hasilnya adalah 9,37 gitu. Gampang sebenarnya, cuman kalau melihat perjalanannya memang agak panjang gitu untuk mencari nilai-nilai ini. Nah, sekarang kita masuk ke koefisien variasi. Jadi koefisien variasi itu adalah nilai pembanding data atau dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data yang mana yang lebih homogen. Di mana data yang mempunyai koefisien variasi lebih kecil adalah data yang lebih homogen gitu. Jadi kalau kita punya dua data yang bagus tuh yang mana gitu. Jadi koefisien yang paling bagus itu adalah data yang lebih kecil. Artinya dia lebih homogen karena dia pakai persentase. Kalau koefisien korelasi ini dia pakai persentase. Jadi koefisien variasi sama dengan S dibagi dengan X bar dikali 100%. Misal tadi standar deviasinya berapa? Standar deviasinya misalnya ada 87, rata-ratanya berapa tadi ya? 60 apa berapa gitu ya, dikali 100%. Tadi, oh S itu tadi, maaf, bukan itu ya, bukan variasi, tapi simpang, apa, standar deviasi. Dari 87,88 itu diakar kuadratin sama dengan, dapatnya tadi kan 9 ya nilainya ya. Yang ini nih, nah ini 9,37. S. Jadi, misalnya ada 926 lah ya, sama kurang lebihnya. Tadi rata-ratanya
76,25 dikali 100% ini 12,29 gitu. Jadi dengan menggunakan data yang diberikan pada contoh sebelumnya, maka kita bisa melihat nilai koefisien korelasi gitu. Jadi urutan ngerjainnya itu pasti dari variasi, standar deviasi, dan koefisien variasi. Kita dapat 12,29. Ini bagus nggak sih gitu koefisien korelasinya gitu. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa koefisien variasi data tersebut 12,9 yang berarti bahwa data tersebut cenderung homogen. Kenapa kok dibilang cenderung homogen gitu? Karena nih cenderung homogen ya gitu. Tadi kan pengertiannya yang lebih kecil ya. Lebih kecil itu dia yang lebih bagus, yang lebih lebih homogen datanya. Datanya tuh sebarannya homogen. Kenapa? Kalau kita ngomongin persentase, persentase itu kan biasanya tengah-tengah tuh 50% ya. Persentase kan 100 kan. Persentase kan 100. Nah, kalau tengah-tengah tuh 50%, artinya kalau dari 0 ke 50, mana yang lebih bagus daripada 50 ke 100? Yang lebih kecil berarti 12,29 itu berada di sekitar sini gitu, mendekati nol. Nah, itu yang dikatakan data sebarannya homogen. Artinya homogen itu sama, datanya tuh enggak, nilainya itu enggak ekstrim gitu. Kalau tadi kayak ada nilai, ada yang dapat nol, ada yang dapat 100, itu kan nilainya ekstrim. Itu namanya tidak homogen itu. Kalau yang tadi 55, kemudian ada yang 45, nah itu kan mendekati tuh, nilainya mirip-mirip gitu, nilainya mirip-mirip. Nah, itu itu namanya homogen, hampir homogen gitu ya. Jadi nilainya tuh hampir sama semuanya gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan ukuran penyebaran. Ada 4 tadi ya, ukuran penyebaran. Range itu yang paling mudah ya, tinggal melihat nilai paling besar dan paling kecil, dikurangi nilai terkecil itu sama dengan range. Kemudian ada variasi dan standar deviasi. Nah, kalau kita mencari standar deviasi pasti ketemu dengan kalau kita mencari variasi, pasti kita juga bisa mendapatkan nilai standar deviasi. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita di soal itu sudah diketahui standar deviasinya, variasinya pasti juga bisa kita cari. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah koefisien variasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.